itu benar-benar ada. Dan bagaimana orang di sekitar kita dapat mengakui keberadaan Allah, terutama untuk orang-orang yang meragukan tentang keberadaan Allah. Mari kita mulai. Pertanyaan ini sudah berlangsung sekian tahun, bahkan ribuan tahun, dan masih terus ditanyakan sampai hari ini. Ini adalah pertanyaan teologis. Apakah Allah ada? Apakah benar-benar Allah itu ada? Ini harus dijawab dengan satu jawaban yang memiliki landasan teologis dan juga didukung oleh bukti-bukti empiris. Tentunya kita akan berargumen bahwa Allah itu tidak kelihatan. Allah itu tidak dapat dilihat, betul. Tetapi Allah dapat dijelaskan dengan bukti-bukti teologis dan bukti-bukti ilmiah. Untuk itulah kita akan belajar mata kuliah ini. Apakah bukti keberadaan Allah? Itu pertanyaannya. Bagaimana seorang sarjana teologi atau sarjana pendidikan Kristen dapat menjawab pertanyaan seperti ini? Tentunya kita tidak bisa menjawab pertanyaan seperti ini dengan sekedar jawaban-jawaban atas dasar kepercayaan, turunan, atau keyakinan warisan. Sebagai seorang sarjana teologi atau sebagai seorang sarjana pendidikan Kristen, kita harus mampu menjawab dari sisi teologis dan didukung dengan bukti-bukti empiris. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang telah berlangsung ribuan tahun. Baik yang serius mencari Allah, maupun yang tidak serius atau tidak percaya bahwa Allah itu ada. Bapak Ibu, tentunya kalau mau jujur, tidak semua orang Kristen dapat membuktikan dan mendeskripsikan dengan benar dengan dasar alasan yang dapat diterima kepada orang-orang yang mempertanyakan hal ini. Bahkan mungkin ada orang Kristen pun masih ragu tentang keberadaan Allah. Kenapa? Dia sulit untuk membuktikan keberadaan Allah. Untuk itulah kita belajar dari pembahasan topik ini. Untuk menjawab Allah itu ada, tidak dapat dijawab dengan sekedar yakin tanpa bukti-bukti yang dapat dipahami logika dan dasar ilmiah yang kuat. Tidak bisa kita menjawab tanpa ada bukti-bukti ilmiah yang dapat dipahami secara logika. Tidak mungkin. Harus dapat dipahami secara logika, untuk itu harus didukung dengan bukti-bukti ilmiah yang kuat. Nah, Allah yang sangat real atau realitasnya terbukti tidak dapat dijelaskan oleh orang-orang Kristen yang tidak serius mencari jawaban, yang hanya bermodalkan keyakinan tanpa dasar kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, para mahasiswa yang saya kasih, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang calon sarjana teologi dan calon sarjana pendidikan Kristen, seharusnya kita lebih serius untuk mencari Allah. Karena mempelajari mata kuliah ini tidak sekedar Anda dapat mempelajari dan memahami sekedar di level pengetahuan belaka. Tetapi seharusnya kita betul-betul dengan secara pengalaman dapat merasakan kehadiran Allah. Bukan hanya dapat membuktikan bahwa Allah itu ada. Tidak cukup. Kalau kita hanya dapat membuktikan Allah itu ada, itu tidak cukup. Kenapa? Karena Allah itu lebih nyata daripada kenyataan. Allah itu lebih real daripada apa yang menjadi objek yang kelihatan yang kita lihat hari ini. Jadi realitas kealahan, realitas Allah itu lebih nyata daripada kita. Kenapa? Karena kehidupan kita berasal dari kehidupan Allah. Justru sebenarnya dalam bab berikutnya kita akan bisa membuktikan bahwa kehadiran Allah bisa dapat dibuktikan melalui alam semesta. Nanti kita akan melihat ada argumen-argumen dari kaum ateis yang kita dapat dengan mudah mematahkan. Mari kita lihat. Tapi yang sangat berbahaya orang-orang mempercayai Allah tanpa pengertian dan pemahaman yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena keyakinan terhadap keberadaan Allah
hanya hasil warisan dari orang tua. Jadi sangat berbahaya ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita mempercayai Allah, tapi hanya hasil warisan orang tua, bukan dari pencarian dan penemuan kita. Pembelajaran yang benar adalah seorang menemukan dengan sendirinya sesuatu yang dia pelajari. Tidak cukup kita hanya bermodalkan pengetahuan, hasil baca buku, dan apa kata orang. Tapi pembelajaran yang baik dan benar adalah ketika kita benar-benar menemukan dengan sendirinya. Kita sendiri menemukan apa yang kita tahu, apa yang kita pahami, dan apa yang kita terima. Jadi pembelajaran yang benar, pengalaman, langsung mengalami dan langsung merasakan. Itulah pembelajaran tertinggi sebenarnya. Jadi kalau bicara tentang mempelajari tentang Allah, lalu orang hanya sampai di batas pengetahuan dan tahu dari mempelajari dari teks-teks dalam buku, itu tidak cukup. Karena Allah itu dapat dialami, Allah itu dapat dirasakan. Allah yang mereka yakini hanya sampai kepada persetujuan pikiran dan pengaminan akali tanpa dasar yang kuat berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ini fakta. Banyak orang Kristen hanya sampai kepada persetujuan pikiran, ya Allah itu ada. Hanya setuju pikiran. Hanya mengaminkan Allah itu ada ketika mendengarkan khotbah. Tetapi sesungguhnya tidak mengalami dan tidak dapat membuktikan, mendeskripsikan dengan benar dan didukung dengan bukti-bukti empiris bahwa Allah itu ada. Kepercayaan yang salah melalui agama dan kebudayaan sangat mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap Allah. Jadi cara pandang kita dibentuk oleh kebudayaan dan berbagai kepercayaan hasil warisan dari orang tua, lingkungan, dan dari budaya setiap bangsa. Ya. Setiap negara memiliki budaya dan basis kepercayaan. Budaya dan kepercayaan telah membangun cara pandang atau paradigma masyarakat setiap negara. Pengaruh nilai budaya dan kepercayaan kepada seseorang sangat mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap keberadaan Allah. Jadi, pengaruh budaya Indonesia, pengaruh budaya sekitar kita sangat mempengaruhi mindset cara pandang kita terhadap keberadaan Allah. Nah, untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang dasar dan bukti keberadaan Allah secara alkitabiah, sangat dibutuhkan originalitas pemahaman yang bersumber dari kebenaran otentik Alkitab. Bukan hasil warisan kepercayaan yang telah dikawinkan dengan pandangan budaya dan kepercayaan-kepercayaan sebelumnya. Jadi, kita harus dengan jujur mengakui bahwa sumber utama dan paling pertama untuk kita bisa mempelajari, memahami tentang keberadaan Allah adalah Alkitab. Itu dulu yang pertama. Karena bagi saya dan bagi kita sebagai orang percaya, Alkitab harus menjadi buku yang paling utama. Yang lain hanya pendukung saja. Keberadaan Allah tidak bergantung kepada pendapat kaum ateis teoritis dan ateis praktis. Karena ada ateis teoritis, ada ateis praktis. Ya. Keberadaan Allah bergantung sepenuhnya kepada Allah sendiri yang dapat kita pahami melalui Alkitab sebagai otoritas kebenaran tertinggi. Nah, mungkin kita mengenal tokoh ateis yang sangat terkemuka. Namanya Antony Flew. Antony Flew sempat menyampaikan tentang keberadaan Allah. Dialah tokoh yang paling terdepan menentang keberadaan Allah. Antony Flew adalah profesor filsafat yang menghasilkan buku terlaris selama 50 tahun dengan judul Theology and Falsification, Teologi dan Pembuktian yang Salah. Kalimat yang sangat terkenal Antony Flew adalah, manusia harus mengenalkan pemikiran ateis sampai bukti keberadaan Tuhan muncul. Itulah pernyataan Antony Flew yang paling menggetarkan dalam bukunya Theology and Falsification. Nah, tahun 2006, Antony Flew mengakui keberadaan Tuhan. Tahun 2007, Antony Flew merilis buku dengan judul There is a God. There is a God. Bayangkan, sebelumnya dia adalah profesor filsafat yang menghasilkan buku terlaris Theology and Falsification, Teologi dan Pembuktian yang Salah. Tetapi tahun 2006, Antony Flew mengakui keberadaan Tuhan. Tahun 2007, Antony Flew merilis buku dengan judul There is a God. Lihat, fase-fase pertobatannya. Pertobatannya menggembarkan dunia. Pemikiran ateis runtuh. Nah, tentu kita penasaran,
Kenapa seorang ateis bisa mengakui keberadaan Allah? Nah, ini alasan pertobatan Anthony Flew. Bukti pertama yang dia kutip adalah fakta bahwa alam mematuhi hukum yang rasional dan teratur. Dia mengakui bahwa alam pun tunduk pada hukum yang rasional dan teratur. Memang alam ini punya hukum kehidupan, punya sistem kehidupan, punya sistem. Alam semesta ini punya sistem, punya hukum. Dan semua alam, semua yang ada dalam alam semesta tunduk pada hukum yang rasional dan teratur. Yang kedua, adalah fakta bahwa kita adalah makhluk yang terorganisir dengan cerdas dan digerakkan oleh tujuan. Anthony Flew mengaku bahwa kita adalah makhluk yang terorganisir dengan cerdas. Berarti kalau makhluk yang terorganisir artinya ada yang mengatur dan ada yang menggerakkan sehingga setiap orang digerakkan oleh tujuan. Yang ketiga adalah keberadaan alam itu sendiri. Bukti kasar tentang alam dengan kata lain telah membuat Flew menyadari bahwa alam semesta diciptakan oleh kecerdasan yang tak terbatas. Ini yang menjadi faktor atau alasan kenapa Anthony Flew mengakui keberadaan Allah. Jadi 3 hal. Yang pertama adalah fakta bahwa alam semesta mematuhi hukum yang rasional dan teratur. Dan kita tahu, kita punya hukum kehidupan. Ada hukum input, proses, output. Setiap orang terlahir dari input. Dan ada proses sehingga kita bisa menjadi manusia. Itu hukum, ya. Setiap tanaman itu tumbuh, ada hukumnya, ada input, ada bibit, ada proses penanaman dan ada buah. Itu hukum, ya. Yang kedua adalah bahwa fakta bahwa kita adalah makhluk yang terorganisir dengan cerdas dan digerakkan oleh tujuan. Berarti ada pribadi yang mengorganize, ada pribadi yang mengatur, mengendalikan kehidupan kita dan menggerakkan tujuan ini. Dan yang ketiga, dia mengakui keberadaan alam itu sendiri. Bukti kasar tentang alam telah membuat Flew menyadari bahwa alam semesta diciptakan oleh kecerdasan yang tak terbatas. Bahkan kita bisa mematahkan setiap argumen-argumen logika yang disampaikan oleh kaum ateis tentang pernyataan mereka bahwa Allah itu tidak ada. Kita bisa membuktikan. Mereka bilang Allah itu tidak ada. Kenapa? Mereka percaya pada filsafat logika. Filsafat logika berkata bahwa yang kelihatan itu ada, yang tidak kelihatan tidak ada. Siapa yang bilang? Justru kita ditopang oleh apa yang tidak kelihatan. Yang pertama, setiap orang hidup oleh karena kekuatan oksigen. Tetapi oksigen tidak dapat dilihat. Yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat bumi ini. Tetapi kita tidak bisa melihat apa yang menopang bumi ini. Ternyata hukum gravitasi yang menopang bumi tidak kelihatan. Artinya kesimpulannya bahwa semua yang kelihatan ditopang oleh apa yang tak kelihatan. Dan Allah yang tak kelihatan lebih nyata kekuatannya daripada yang kita lihat. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan untuk pembahasan-pembahasan yang lebih ilmiah dan alkitabiah. Baik, terima kasih Tuhan memberkati. Demikian video ini, Shalom.